Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola. Channel yang menceritakan seputar sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tiga negara yang beraroma Belanda yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ada siapa saja teman-teman? Tiga negara ini yang beraroma kental, yaitu beraroma negara Belanda. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, mari kita like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel cerita bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola teman-teman, channel baru membutuhkan perkembangan. Sebanyak tiga negara yang kental dengan aroma tim nasional Belanda berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Timnas Belanda yang kini diasuh oleh Ronald Koeman sedang kuat-kuatnya saat ini, teman-teman, di level dunia dan Eropa. The Orange, julukan timnas Belanda, mulai bangkit setelah sempat gagal lolos di Piala Eropa tahun 2016 dan Piala Dunia 2018. Di Piala Eropa 2021 Belanda rontok di 16 besar, teman-teman. Setelah itu timnas Belanda melaju ke perempat final Piala Dunia di tahun 2022 dan Piala Eropa 2024, teman-teman. Peluang timnas Belanda lolos ke Piala Dunia 2026 juga cukup besar, teman-teman. Cody Cakpo dan kawan-kawan berpotensi tergabung di grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa bersama Turki, Georgia, dan Bulgaria, atau grup B yang terdapat Polandia, Finlandia, Lithuania, dan Malta. Selain timnas Belanda, ada tiga negara yang kental beraroma Belanda. Siapa saja teman-teman yang berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang nanti akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan negara ini disebut kental banget beraroma Belanda, teman-teman, karena banyak pemain berdarah Belanda yang diambil tim-tim di bawah ini. Siapa saja teman-teman? Yang pertama itu ada tim nasional Korakau. Tim nasional Korakau ini kebanyakan memang sih sebagian darahnya Belanda. Di masa penjajahan Belanda itu para warganya mungkin ada yang ke Korakau atau gimana, sehingga kawinlah maksudnya pemuda-pemudinya, sehingga terjadilah keturunan blasteran, teman-teman, antara Korakau dan Belanda. Timnas Korakau diperkuat banyak pemain berdarah Belanda. Banyak pemain yang merumput di Eredivisie memperkuat timnas Korakau. Beberapa di antaranya Sel Floranus, di pemain Pezzuole, Gordie Remaratre, pemain PKC Waalwijk, dan Kevin Pelidia, pemain RKS Waalwijk, dan banyak lagi teman-teman yang bermain di Liga Eredivisie, teman-teman. Timnas Korakau pun untuk sementara duduk di posisi pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CACAF dengan 6 angka, hasil 2 kemenangan dari 2 laga. Jika posisi ini terus bertahan hingga akhir kualifikasi, Korakau akan tampil di babak ketiga, teman-teman. Tuh, jika terus berlanjut, Korakau itu akan tampil di babak ketiga. Di babak ketiga, lawan terkuat Korakau adalah Suriname dan Costa Rica. Ada potensi tiga negara ini yang akan lolos Piala Dunia 2026 mewakili zona CONCACAF sesuai jatah. CONCACAF diberi jatah 6 wakil, 3 jatah awalan sudah diamankan. 3 tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, teman-teman. Dan di urutan kedua itu ada tim nasional Suriname. Suriname itu penduduknya rata-rata Belanda, orang Indonesia, dan Suriname asli.
Pemainnya sama kayak Indonesia Blasteran di masa penjajahan, mungkin kayak gitu, kawin silang. Maksudnya kawin antara orang Belanda, Suriname dan orang Jawa, hingga terjadilah sekarang pemain keturunan naturalisasi timnas Suriname. Juga ada pemain-pemain berdarah Belanda, teman-teman. Timnas Suriname lebih berbahaya bagi ketimbang Kurakau. Suriname diperkuat banyak pemain top berdarah Belanda, teman-teman, tuh kan, banyak berdarah Belanda seperti timnas Indonesia, seperti Geraldo Becker, pemain asal Spanyol, pemain di klub Spanyol seperti Real Sociedad, Stefano Densville di Trabzonspor, dari banyak lagi, teman-teman. Timnas Suriname juga untuk sementara duduk di posisi puncak grup F yang berisikan Puerto Rico, El Salvador, Saint Vincent and the Grenadines dan Australia. Keduanya kabarnya Suriname juga dalam proses menaturalisasi penyerang, teman-teman. Les United, pemain di Liga Inggris, yaitu Joel Piro. Jika itu terjadi, peluang timnas Suriname lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka, teman-teman. Terakhir ada yang ketiga, ada timnas Indonesia. Ada banyak pemain yang beralih federasi dari KNPB ke PSSI di tahun 2024 saja. Ada beberapa pemain, teman-teman, yang berganti paspor dari Belanda ke Indonesia seperti Martin Vest, Tom Haye, Ragnar Rotmann, Kevin Dix, Masigel, dan Eliondo Reziner, teman-teman. Kehadiran pemain-pemain ini membantu timnas Indonesia untuk mewujudkan ke putaran final Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan nilai 6 poin, teman-teman, atau 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia, teman-teman, di posisi 2 atau batas akhir. Tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi siapa lolos Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia, timnas Kurakau, dan Suriname? Pemain beraroma kental Belanda ini, teman-teman, dipastikan roman-romannya akan lolos, teman-teman, karena pemain-pemainnya pun berdarah Belanda, pemain-pemain top Eropa, teman-teman, kalau yang berada di Belanda. Karena akademi sepak bola Belanda itu sangat bagus, teman-teman, seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, dan lain-lain. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena channel ini channel baru, channel cerita bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta di share sebanyak-banyaknya, teman-teman, agar channel ini cepat berkembang menuju subscriber dan 4.000 jam tayang. Oke, teman-teman, maafkan bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengerti, karena channel ini channel baru, channel menceritakan sepak bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, sepak bola Indonesia jaya terus. Semoga lolos ke putaran Piala Dunia 2026.